Kudus, Jawa Tengah bersama sejumlah aparat penegak hukum terus gencarkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai kepada masyarakat. Adapun sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai pada Senin kemarin yang digelar di Balai Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus adalah masyarakat Desa Bulung Cangkring, Muslimat, Fatayat sekitar Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan di bidang cukai di tahun 2022 ini. Salah satunya yakni cukai rokok dan jenis-jenis rokok ilegal, sehingga masyarakat sadar dan ikut membantu pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber yakni Bupati Kudus, unsur TNI dan Polri di Kudus, narasumber dari Bea dan Cukai Kabupaten Kudus, dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kudus. Kecamatan Jekulo beserta Kepala Desa Bulung Cangkring mengucapkan selamat datang kepada Pak Bupati dan juga rombongan, sekaligus juga Bapak Ibu serta sosialisasi. Perlu kami sampaikan Pak Bupati bahwa undangan ini nanti dari teman-teman di wilayah Kecamatan Jekulo yang salah satunya nanti bisa disampaikan aspirasi kepada Pak Bupati apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan teman-teman semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini akan saya bacakan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil sembako. Yang kedua, dokumen pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2022. Tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hal-hal dalam upaya pencegahan beredarnya rokok ilegal. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi ketentuan di bidang cukai. Yang ketiga, mengurangi beredarnya rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah Kabupaten Kudus yang lainnya. Jenis kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan dilaksanakan tatap muka dengan metode talkshow. Narasumber beliau Bapak Bupati Kudus dari unsur Forkopimda dan dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus. Jumlah peserta 110 orang, terdiri dari komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kudus serta tokoh masyarakat di kecamatan. Untuk hari ini kami laksanakan di Kecamatan Jekulo, dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap pertama di Balai Desa Bulung Cangkring dan tahap kedua di Balai Desa Terban. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan ini seolah akan berjalan dengan lancar. Demikian laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut, Budi Santosa dari Bea Cukai Kudus menjelaskan cara memahami ciri-ciri rokok ilegal dan legal yang dapat dilihat dari pita cukainya. Pasalnya, sering ditemukan kemasan rokok menempelkan pita cukai, namun ternyata pita cukai tersebut palsu. Ini adalah rokok yang legal, Pak Ibu, rokok yang legal. Ini ada pita cukai.
sini ada lambang negara, kalau Bapak Ibu boleh lihat di rokoknya, ada lambang negara, ada lambang biaya cukai, ada tarif cukai, ada tahun anggaran, ada harga jual eceran, ada teks Indonesia. Oke, nah ini di sini kita cukai yang asli seperti ini, Bapak. Oke. Kemudian saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu atas rokok ini berapa yang kira-kira Bapak Ibu bayar pada negara. Oke. Di sini disebutkan bahwa per botol terbatas tarifnya 600 datang. 600 per datang, berarti 600 kali 12. Oke. Harganya berapa? Harganya 13.000. Jadi Bapak Ibu bayarnya besar itu nih. Ada 3 pajak di sini. Yang pertama cukai, yang kedua BPN, dan yang terakhir adalah pajak rokok misalnya. Apa nih? Hanya siap. Ya. Ini Bapak Ibu, ini ada kinerja penerimaan dari BNP Kudus. Pada tahun 2021 kami mendapatkan penerimaan dari cukai sebesar 33 triliun. Betul nih Bapak Ibu. Tahun ini target kami berapa? 36 triliun. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Budi, uang sebanyak itu dikemanakan? Betul ya? Uang sebanyak itu Bapak Ibu itu digunakan kembali lagi kepada masyarakat. Salah satunya apa? Salah satunya yang sekarang lagi banyak digunakan adalah Pertalite. Bapak Ibu tahu sekarang harga Pertalite berapa? 7.650. Harga sesungguhnya berapa? 17.000. Sisi 9.000 dari mana? Salah satunya dari cukai. Betul ya? Mobilnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa cukai yang Bapak Ibu bayar dari rokok yang Bapak Ibu konsumsi itu kembali ke kita. Betul ya? Jadi apa yang diminta oleh biaya cukai? Yang pertama, Bapak Ibu tidak membeli rokok ilegal. Yang kedua, tidak menjual rokok ilegal. Ya. Mohon maaf dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang tertuang dalam PMK nomor 215 tahun 2021, terdapat perubahan dalam pengalokasiannya, yakni 50% di BHCHT digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi BLT pelatihan keterampilan, 40% untuk kesehatan yang meliputi pembayaran iuran BPJS kepada warga tidak mampu dan penanganan COVID-19 serta fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan 10%-nya digunakan untuk penegakan hukum dan sosialisasi. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai oleh Pemkab Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kudus dengan menyasar masyarakat langsung. Menurut Bupati Kudus Hartopo, sosialisasi ini bisa menjadi referensi masyarakat maupun para pedagang rokok sehingga mampu membedakan antara rokok legal dan ilegal. Selain itu, Hartopo juga mensosialisasikan penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Pemkab Kudus bisa digunakan untuk memberikan beberapa hal,
Antara lain pelatihan kerja masyarakat secara gratis, serta memperluas kawasan industri hasil tembakau atau KIHT untuk menampung pengusaha rokok kecil agar tidak melakukan usaha ilegal. Hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus ini banyak sekali, tapi masyarakat sebagian besar, saya katakan sebagian besar, belum tahu bagaimana penggunaannya dana cukai. Karena banyaknya orang yang tanya, masyarakat yang tanya kepada saya, itu tentunya bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu. Maka dari itu kita bersama Forkopimda dan kantor Bea dan Cukai kita muter untuk sosialisasi ini terkait bagaimana supaya masyarakat ini tahu dan paham bagaimana di dalam penggunaan dana bagi hasil cukai. Pagi hari ini Pak Ketua DPRD tidak bisa hadir. Biasanya bersama saya, bersama teman-teman Forkopimda, beliau bisa hadir karena pada dasarnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Jadi kalau legislatifnya tidak ada, ya adanya eksekutif dok. Itu agak pincang, tapi tidak ada masalah. Nanti barangkali ada penanya, perwakilan, insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Karena biasanya untuk terkait penganggaran nanti biasanya secara detail akan dibahas oleh Pak Ketua Dewan. Pak Ketua pagi hari ini izin ada agenda yang penting, agenda partai yang harus segera hari ini dilaksanakan. Jadi semua anggaran atau dana cukai yang ada di Kabupaten Kudus yang kita berikan ke pusat total hampir 36 triliun. 36 triliun Bapak. Kalau itu dana itu bisa dikelola kita sendiri, kita punya otonomi penuh di Kabupaten Kudus ini. Mungkin dari pemerintah pusat, ya sudah, itu hasil dari Kudus dikelola Kudus sendiri. Waduh, Kudus ini jadi Singapurnya Indonesia Bapak Ibu. Karena apa? Dan orang nganggur pun bisa kita bayar per bulan 3 triliun. Kanggo bayar sebuah nganggur dari 1 triliun bisa. 1 triliun untuk dana hibah, dana yang lain-lain bisa. 1 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Ini kalau disuruh mengelola kita. Makmur Pak Kudus itu. Wilayahnya kecil, gitu betul. Kudus ini tarik ke mulai selatan yang ke utara itu jadi kan cuma 25 kilo. Dari perbatasan Pati sampai perbatasan Jepara pun 25 kilo. Kecil kok, tapi penduduknya lumayan padat. Dan PDRB-nya, uang yang beredar di Indonesia, di Kudus ini dalam 1 tahun bisa sampai 73 triliun beredar Kudus. Jadi PDRB-nya itu adalah nomor 3 setelah Kota Semarang, Cilacap, Kudus, Jawa Tengah. Maka dari itu di BAJAT ini memang masyarakat harus perlu tahu. Setelah kita setor ke sana, Jawa Tengah bukan Kudus. Jawa Tengah dikasih 2%-nya, dikembalikan 2% dari anggaran yang kita setor ke sana. Kudus dikasih yang paling banyak di Jawa Tengah karena penghasilnya memang dari Kudus. Kudus di 2022 ini mendapatkan 174 miliar. 174 miliar ketika kita masih menggunakan PMK 222 2017 dan nomor 7 PMK nomor 7 2020, separuhnya bisa untuk membangun jalan. Separuh itu bisa membangun jalan. Artinya 90 miliar bisa untuk membangun jalan. Tapi
dengan adanya COVID kemarin, bulan Desember 2020, PMK 206 turun. Yang mengatur peruntukan atau di dalam penggunaan, kita dikasih uang banyak tapi peruntukannya diatur. Termasuk salah satunya adalah di-cut dan tidak boleh untuk infrastruktur. Maka dari itu di 2021 kita anggaran rutin, anggaran pembangunan jalan, anggaran semuanya Bapak Ibu tidak diperbolehkan. Sampai jalan rusak, tanggul jebol, semua jebol, kita tidak bisa berbangun karena memang tidak diperbolehkan untuk itu. Untuk apa Bapak Ibu di 2021? Untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi yang 50% itu sebetulnya untuk pembangunan jalan dari dana cukai, itu sekarang diprioritaskan untuk dana BLT, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus di 2022 ini total ada 150 miliar. 150 miliar. Dan ini tidak bisa kita kasihkan semuanya. Karena apa? Data atau orang yang berhak menerima itu sangat terbatas juga. Diatur dari sana. Tidak bisa semuanya orang itu menerima. Kalau semua masyarakat bisa menerima, habis selesai. Atau kalau enggak, aturannya kalau sudah ada yang terima, diterimakan untuk BLT sudah cukup, bisa digeser untuk infrastruktur, selesai. Selain Bupati Kudus, beberapa pemateri dari unsur Forkopimda yang diwakili juga memberikan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai sesuai bidang masing-masing. Mulai dari bagian kepolisian, Kejaksaan Negeri Kudus, hingga dari Kodim 0722 Kudus. Dalam kesempatan tersebut, salah satu peserta berharap alokasi penggunaan BBHCHT di Kabupaten Kudus ini dapat diubah regulasinya, agar dana yang dikucurkan oleh pemerintah dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung dan tidak memanjakan dengan cara pemberian BLT. Semakin sering dilaksanakan akan semakin banyak masyarakat yang tahu apa itu dana bagi hasil cukai. Jadi dengan begitu masyarakat juga akan ikut berpartisipasi mengawal dana DBHJHT ini. Dana DBHJHT, dana bagi hasil cukai lah. Ini menurut saya bagus, cuma yang perlu dibenahi. Jadi kalau kami bisa berharap pada pemerintah pusat bagaimana caranya agar regulasinya itu dirubah. Jadi bagaimana supaya dana ini bisa dimanfaatkan betul-betul yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar untuk dana bantuan langsung tunai yang habis pakai, tapi bagaimana ini bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu jangka panjang. Misalnya di Kudus katakanlah ada pertanian, lahan pertanian yang belum tergerap dengan sempurna, bagaimana memanfaatkan lahan pertanian tersebut dengan memakai dana hasil dana cukai tersebut. Terutama tentunya ini untuk mengantisipasi buruh-buruh rokok yang telah pensiun, jadi mereka bisa kembali ke sawah untuk agar tidak menganggur lah. Yang ditangkap setahun jenengan seberapa Bu? dari cukai ini rasanya kayak tidak adil ya, karena kita setor ke pusat itu banyak, pengambilannya sedikit, itu pun pengaturannya kok diatur dari pusat ya.
dibilang itu BLT itu sebetulnya kurang efektif, kurang tepat, karena ternyata yang mendapatkan rata-rata kan mereka yang masih produktif, buruh jarum juga. Adanya mereka setelah dapat BLT itu pesta ya, belanja-belanja dan lain-lain. Kasihan bener ada yang terwakili dari lansia ataupun jompo, tapi itu dari persenannya tetap banyak yang masih produktif. Kasihan mereka, banyak yang mengeluh kepada saya bilang saya bukan perangkat desa, saya bukan orang pemerintahan, tidak bisa. Yang menjadi pertanyaan saya kan apakah benar BLT itu nama-nama itu yang mengatur dari pemerintah, apa setoran dari bawah? Saya sebagai masyarakat awam kan kepingin ngerti. Harapannya untuk program-programnya khusus di bidang pembagian uang cukai ini mungkin bisa diperbaharui dengan program-program yang mengejutkan. Artinya memberi kailnya, jangan memberi ikannya. Biar bisa berkembang di masyarakat dan bisa merata yang jelas. Karena orang tidak mampu itu bukan dari kalangan buruh saja, khususnya buruh rokok. Banyak buruh rokok itu masalahnya kan produktif semua masih. Justru di sini masyarakat yang lansia, yang jompo tuh lo kasihan. Sementara itu, Sulakim Kepala Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo Kudus berharap dengan adanya sosialisasi yang digelar oleh Pemkab Kudus ini, warga paham adanya regulasi baru di PMK nomor 201 tahun 2021 ini, yang mana pemerintah memiliki kendala guna perbaikan infrastruktur lantaran regulasi yang ada. Selain itu, pihaknya juga berharap masyarakat turut aktif dalam memerangi rokok ilegal sehingga dapat membantu mengurangi kerugian pendapatan negara. Ini memang perlu sekali diadakan sosialisasi seperti ini karena masyarakat banyak, sebagian besar memang belum tahu. Supaya tahu aturannya dari atas ke bawah biar disampaikan sehingga bisa mengerti warga masyarakat tidak ada gejolak. Harapannya setelah ada sosialisasi ini dari pemerintahan baik Pemkab ke atas bisa tahu atau mengerti kondisi yang ada di warga masyarakat sehingga biaya cukai bisa sepenuhnya dirasakan oleh warga masyarakat, terutama warga masyarakat Kudus. Tadi yang diusulkan dari warga masyarakat sosialisasi, intinya dengan aturan yang tadi 2 tahun ini memang pemerintah desa semua saya pikir tidak bisa membangun infrastruktur. Dari warga masyarakat sendiri pun sangat-sangat bergejolak karena dibandingkan yang diukur tolak ukurnya keberhasilan kepala desa adalah adanya infrastruktur. Dengan kondisi seperti ini memang sangat-sangat sulit untuk menyampaikan untuk program visi misi sehingga terhambat semuanya. Dengan ada sosialisasi seperti ini harapannya warga masyarakat juga bisa mengerti, usulan warga masyarakat juga bisa dimengerti dari pemerintah baik yang daerah maupun sampai ke atas. Semua bisa ada kebijakan sehingga bisa normal kembali. Sesuai dengan PMK nomor 215 tahun 2021, melalui anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemkab Kudus menggelontorkan dana untuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut saat ini sudah dilaksanakan saat ini, yakni keterampilan tata boga dan menjahit pakaian dewasa yang diikuti oleh 64 peserta, yang pelaksanaannya di Disnaker Perinkop dan UKM Kudus. Kepala BLK Disnaker Perinkop dan UKM Kudus, Evita Dewi menjelaskan, di tahun 2022 di Dinas Perinkop dan UKM Kudus akan menggelar 85 jenis pelatihan dari sumber anggaran DBHCHK Kudus. Sedangkan alokasi anggaran yang digelontorkan sebesar 16,1 miliar rupiah. Sedangkan pelatihan keterampilan tersebut disiapkan bagi para buruh rokok,
keluarga buruh rokok, buruh pabrik rokok yang di PHK, dan warga umum Kabupaten Kudus non-TNI Polri atau sesuai dengan PMK 215 tahun 2021. Jadi kan kemarin Senin tanggal 18 Juli pelatihan BPHJT Kabupaten Kudus tahun 2022 telah dibuka secara resmi oleh Ibu Mawar Hertopo. Ya ini sudah masuk ke materi teknis, artinya teknis skill diberikan sesuai dengan masing-masing kejuruan. Ini kalau di belakang kita adalah kejuruan pembuatan, kebetulan materi hari ini adalah pembuatan kue ya, ini termasuk dalam kejuruan boga. Ada di belakang kita adalah kejuruan boga. Dan seperti yang dilihat, ini peserta masih terus berlatih, 16 orang masih terus berlatih dengan dibantu oleh instruktur. Kalau kejuruannya kita sangat beragam, total kejuruan kita itu ada 85. Jadi mulai dari yang berbasis IT sampai yang pengolahan jamur, budidaya jamur, hidroponik, berbasis ini boga, jahit, ada semua. Kalau yang dari dana bagi hasil cukai itu Bu? Iya, itu. Memang itu dari dana hasil cukai. Untuk tahun ini Bu, berapa ya. anggarannya? Kalau anggarannya 16,1. Adanya pelatihan keterampilan tersebut sangat dirasa manfaatnya sehingga para peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas keterampilan mereka dan nantinya dapat menambah sumber penghasilan dari keterampilan tersebut. Untuk kemarin pembukaan Senin, terus langsung AMT, terus hari kedua juga AMT, untuk hari ini mulai praktek. Mulai praktek diajarkan untuk membuat apa ini? Untuk hari ini bikin undi-undi pesawat sama nastar. Ada perkenalan bahan atau bagaimana Bu? Pelatihannya meliputi apa aja nih? Iya. Pas awal ini. Oh, untuk awal-awal ini kan selama 15 hari ya Mas ya. Jadi satu hari itu 2 resep. Tapi selama 15 hari itu 30 resep itu terdiri dari kue kering, kue basah sama masakan kuliner. Tuh, jadi nanti kita bertahap. Ini hari ini apa, besok apa, besoknya apa. Oh, beda-beda gitu ya Bu? Beda-beda. Kenapa Bu kok gitu beda-beda? Tujuannya untuk apa? Iya, tujuannya gini ya Mas ya, pelatihan di BLK ini, Balai Latihan Kerja, supaya para pelatihan kan paling tidak dia tahu ya, pertama ya. Terus dengan tujuan kami diadakan kayak gini, dia bisa mandiri, punya usaha sendiri umumnya. Buat untuk diri kita pribadi ya Mas, untuk dirinya sendiri nanti disebarluaskan ke masyarakat umum. Di sekian resep, kadang kan ada peserta ada yang nggak suka itu ya. Nah, masa sekian banyak resep tidak ada yang disenangi kan? Nah, kayak gitu. Misalnya dia mendalami ini, yaitu masuk yang ini juga nanti bisa bertahap Mas. Dilatih supaya itu tadi biar dia tahu paling tidak kan untuk bisa dikembangkan lah, supaya kita berbeda-beda kan, supaya oh iki bisa membedakan, oh iki gini, oh ini gini. Oke Bu. Dengan adanya PMK nomor 206 dan 201 tahun 2021 ini, pemerintah mengalami kendala untuk pembangunan infrastruktur. Namun meski demikian Pemkab Kudus terus berupaya untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat, seperti salah satunya penjaminan kesehatan bagi warga tidak mampu serta pelatihan keterampilan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat paham tahu tentang bahaya rokok ilegal, sehingga dapat turut peran aktif dalam memerangi rokok ilegal di Kabupaten Kudus.